balik lagi bersama gua sebagai pembawa acara mini podcast. Sekarang kita bakal lanjut lagi mengenai part 2 tentang mini podcast temanya horor ya. Sekarang kita bakal lanjut lagi mengenai horor di mini podcast. Oke, kita bakal langsung lanjut aja biar durasinya ini panjang. terima kasih Kang Gaga. Oke. Itu adalah pendapat mengenai horor yang disampaikan oleh Saudara Maris. Kita bakal lanjut lagi ke satu orang mengenai horor dan pengalaman mistis. Kayaknya banyak nih, soalnya salah satu tokoh ini atau teman ini coy, dia yang paling mengerti tentang suatu hal mistis. Katanya pernah lihat. Terus dia pengalamannya banyak. Bisa aja mungkin ini kalau cerita itu sampai 2 jam sejam ya, tapi ngabisin kuota kalian. Yang penting udah ini kita satu aja pengalamannya. Oke. Kita lanjut aja kepada Saudara Ibey atau Abai ya. Halo, gue di sini Abai akan menceritakan pengalaman gue, terus pendapat gue tentang horor. Percaya, sangat percaya. Kenapa sangat percaya? Karena di keluarga gue ada satu orang yang kayak diteluh. Diteluh jadi dari umur. Maksudnya lu bisa jelaskan. Oke. Maksudnya teluh itu gini. Ada orang yang benci sama lu, terus dia main dukun untuk merasuki lu terus menerus. Disantet lah gitu. Santet. Kalau bahasa ini umumnya santet. Nah, dari umur 17 tahun sampai sekarang ada sampai 8 tahun mungkin. Dia belum juga sembuh dari itunya. Dan ya hal itu juga yang membuat gue percaya akan hal mistis. Jadi hal itu yang membuat lo yakin banget tentang hal mistis dan horor itu ada gitu. Gue ceritain dia itu 3 bersaudara. Dia itu yang tertua. Nah, adik yang keduanya tuh tidak jauh berbeda usianya tuh. Iya. Yang kakaknya sering kesurupan, yang adiknya jadi kebuka mata batinnya. Jadi keluarga itu emang diharuskan mungkin saling menjaga. Kakaknya sakit disembuhin sama adiknya. Jadi nah itunya juga nular ke gue gitu. Bisa dibilang gitulah. Jadi suka ngerasain atau tahulah hal-hal mistis yang kayak gimana tuh dari situ mulainya. Terus waktu kecil gue pernah tinggal di kontrakan di daerah Bandung. Di situ keadaan maghrib, gue mau sholat, WC ada di luar. Orang tua gue wudu bareng sama gue, tapi pas pulang dari WC ke kontrakan lagi, mereka duluan. Gue ditinggalin di belakang gitu. Gue lari 3 debrung. Jatuh. Pleset. Kaki gue berdarah. Aduh, kasihan. Gue nangis. Nangis. Nangis dong, sakit. Kan masih kecil. Kalau udah dewasa Terus pas gitu dari atas kayak ada yang datang, warnanya abu-abu gitu. Tahu gak lu Casper? Tahu. Nah, mirip banget lah. Jadi si kakinya runcing ke bawah, tangannya ada, kepalanya ada runcing ke atas, terus senyum gue anjing. Terus agak kasat mata gitu, ada agak tembus pandang. Aduh, ya gue nangis sekencang-kencangnya lah. Takut. Awal bisa melihat hal kayak gitu. Ya, itu ya lah. Boleh pengalaman pertama mengenai melihat makhluk halus. Dari situ gue nggak sadar lagi gimana ceritanya. Ya tahu-tahu udah gede gini ya. Katanya Bay dulu tuh lu bisa lihat kayak gitu-gitu. Kayak ya gitu lagi. Ya makhluk astral anjing. Iya pernah kan, kata gue nular dari sepupu gue tadi. Berarti pas waktu-waktu remaja gitu gimana sih ngelihat-lihat kayak gitu? Waktu remaja, udah remaja kayak umuran kita sekarang.
Kalau lo gak salah lu pernah cerita ke gua di SMP antara SD kelas 6 atau SMP gitu lu pernah ya mengalami hal itu, bahkan itu sampai dikejar-kejar oleh orang tua lu keluar karena lu tuh mengalami hal itu, terus lu kabur keluar karena sesuatu apa gitu. Kalau gak salah Karena lupa lagi. Lu pernah nyerita, bisa cerita? Karena itu menarik gitu. Itu kayak halusinasi sih ke gue nya mah. Asli kayak halusinasi banget gitu. Gue kan pindah dari Tasik ke sini ke Bandung. Nah di sini gue kan anak baru gitu, gak tahu apa-apa di sini. Gue diajak main sama temen ke belakang rumah gue itu hutan bambu gitu. Di tengah-tengah hutan bambu ada kuburan. Nah di kuburan itu tuh gue main-main gitu. Pas pulang ke rumah, kebesokannya gue pagi-pagi banget jam 6 pagi gitu ngeliat, kan gue di kasur tuh Ya. si lampu kan tepat di atas gue gitu nyala. Nah di sisi lampu itu teh ada iPad yang gue pengenin gitu. Masuk akal gak? Iya. Di Halusinasi ya. Terus gue di situ mencoba untuk membawanya gitu dengan cara naik ke kabelnya. Aduh. Coba Kabel ukuran berapa itu? ukuran sekelingking paling. Wow. Ya, halusinasi. Van Gogh itu. Wah, Bukan iya, halusinasi. Tapi gue di situ masih sekamar sama nyokap gue. Nyokap gue aneh gitu lihat. Nanya dia. Cina mau ngapain? Ini mah nanti di sisi lampu ada laptop, ada iPad. Nah, cina iPad usaha. Gak tahu cina ada we di situ. Si bapak ngajanjikeun. jadi Terus sama gue langsung lah nelpon sama bapak gue yang lagi kerja. Pastiin. Kata bapak gue enggak. Ya orang tua gue aneh lah. Agak siangan jam 8 gue keluar kamar. Nah di ruang tamu itu seruang tamu penuh sama alat elektronik semua. Ada laptop, ada HP, ada iPad, ada tablet, ada komputer. Jadi counter. Wah, Oke lah. penuh pokoknya. jadi konten dalam halusinasi. Terus ada yang gue masih ingat gitu. Ada pemain bola profesional Karim Benzema datang ke rumah gue mau minta ngejahitin baju sama nyokap gue. Anjay. Buset, bro. Kan kalau ngejahitin baju pasti bawa kainnya gitu. Dia mah bukan bawa kain tapi bawa piring. Piring 30 cm. Berapa tumpuk tuh? Ada selusin mah. Selusin gila. Terus ya gue aneh gitu. Sama nyokap gue dijahitin lagi si piring-piring gitu. Ya gue aneh. Ya gue buka pintu, larilah keluar. Bawa sendal, lari, terus nyokap gue ngejar gue. Lepas itu dari kan di sini perumahannya gue. Perumahan kan kayak komplek-komplek gitu. Di pikiran gue itu pas lari keluar rumah, keluar gerbang, kayak di otak tuh ada belok kanan, langsung belok kanan. Pas di perempatan deh belok kiri, langsung belok kiri. Jadi ada yang juga Kayak ada yang memerintah. Sampai nyokap neriakin, ya gue untungnya masih sadar gitu. Terus ya alhamdulillah meureun ketulungan kene. Sembuh. Ketolong kene. Wah, ya dari situ gue diobatin lah di ruqyah mini. Ruqyah sedikit. Sampai sekarang
Alhamdulillah nggak itu lagi. itu lagi. Heeh. Nggak pernah rupiah lagi. Iya lagi. Anjir enggak. Orang normal di rupiah. Jadi kesimpulan gue, kalian yang masih penasaran, masih nggak tahu, nggak percaya gitu sama hal mistis, mending jangan main-main deh. Nanti juga ada masanya lu nggak percaya dan ditampakin langsung ya, lu pasti percaya di situ gitu. Iya. Buat lu Andra, Agus, Maris yang mau kerasukan sini sama gue pawang reak nih, pawang reak. Mengerikan. Ya mungkin balik lagi sama diri sendiri kalian yang masih nggak percaya atau mau memastikan, boleh calling di Abai Desktop. Boleh bincang-bincang. Bisa Q&A tuh. Tapi belum. Oke lah, segitu dari saya mah. Oke, Gans, cuman segitu. Bentar. Gue di sini berlima udah nyeritain. Nah, pembawa acaranya belum nyeritain nih. Oh, oke. Masa sang host nggak cerita? Pasti punya cerita horor lah. Ada sedikit. Oke. Horor atau mistis menurut pendapat gua ya, sebagai pembawa acara di sini. Mengenai horor, jika dipikir oleh logika menurut gua itu hal aneh ya. Tapi jika dalam dipikir dari sisi apa ya? Keimanan atau apa, itu harus bisa sama, karena kita juga Tuhan kita juga sama makhluk gaib gitu yang nggak bisa dilihat. Jadi sama itu juga, percaya atau gak percaya harus bisa. Mungkin gua ngatainnya percaya, tapi di sisi lain dunia tuh menurut gua ada dua gitu, di dunia nyata sama dunia paralel atau dunia ini goib lah. Paralel anjir kan jadi ngikutin pak lain pak, bukan paralel, jadi dunia goib lah, dunia yang lain. Menurut gua sih gua percaya, karena apa, banyak adanya pengalaman yang membuat gua jadi percaya mengenai hal yang namanya goib. Nah, jadi menurut gua horor itu atau mistis itu gua percaya ya. Karena ya tadi karena ada pengalaman. Nah, pengalaman gua mengenai hal goib. Gua pernah ngalamin nggak terlalu ini ya nggak terlalu serem sih menurut gua. Bahkan akhir-akhir ini pun gua gak lama mengalami, tapi bukan ke gua gitu, ke teteh gua, kakak gua yang ngalamin kerasukan gitu. Yang pertama hal yang gua alami mengenai goib, waktu teteh gua ngontrak. Nah, di rumah itu kan rumahnya kosong. Rumahnya kosong, baru mau pindahin barang tapi baru sebagian. Nah, gua tuh disuruh tidur di situ sama adek gua bareng di situ. Nah, di situ karena gua waktu itu belum terlalu sama hal goib tuh, masih benar-benar takut, kalau orang Sunda nyebutnya tuh keengan sama sieunan. Gua ngalamin dua hal yang gua alamin yang menurut gua serem. Yang pertama, waktu gua tidur jam berapa ya, tengah malam gua gak bisa tidur. Nah, yang gua alamin tuh kan gua karena gak bisa tidur, gak ada TV, HP gak punya kuota, terus di situ keadaannya benar-benar sunyi. Karena baru mau pindahan, terus si barang-barangnya belum ada karena belum beli ya. Nah, gua tidur di situ, adek gua udah tidur duluan. Gua susah tidur karena malam kemarinnya gua gadang, jadi gua susah tidur. Nah, terus gua pengen ngilangin nih rasa sunyi terus rasa ketakutan gua dengan nyalain musik rap, terus musik yang gua suka, dengan pakai ini yang buat speaker. Nah, pakai speaker gua nyalain musik itu di speaker. Nah,
sambil gua tidur. Nah di situ gua gak tidur walaupun ada speaker walaupun ada musik, terus sampai gua nyalain itu apa murotal. Biasanya kan kalau orang ngaji tuh bikin nenangin hati, terus bikin orang yang mau tidur tuh cepet gitu karena nggak kerasa nunggu mau ngantuk gitu. Tapi ini nggak tidur, terus gua nyalain musik lagi aja. Nah udah nyalain musik benar sampai gua mau benar-benar ngantuk, udah pengen benar-benar tidur, tiba-tiba si musik mati. Nggak tahu siapa yang matiin, padahal musiknya bukan ini online offline coy, habis di download ya. Nah tiba-tiba mati. Nah itu pengalaman pertama menurut gue tentang horor, tiba-tiba si musik bisa mati sendiri. Yang kedua di rumah itu lagi, sewaktu gue disuruh ngambil kunci atau kunci lemari, gak tahu barang ya, lupa lagi. Gua lagi ngambil kunci di rumah itu, sambil nyari-nyari kunci. Waktu udah nemuin, gua ngelihat ke kaca. Nah di kaca itu gua sambil nyisir-nyisir rambut, ngelihat wah gua ganteng cenah, wah karena laki-laki cenah. Dah bukan tiba-tiba ada muncul di belakang, tapi waktu gua mau keluar dari kamar, ada yang manggil gua dengan manggilnya bahasa Sundanya apa tuh, naon cenah beberapa kali, 3 kali. Suaranya tuh kayak suara laki-laki lah. Nah di situ yang menurut gua hal gaib. Yang kedua itu, yang ketiga yang ketiga terjadi di rumah tete gua lagi, tapi beda tempat yang sekarang kita sedang record. Yang ketiga tuh, padahal di waktu itu terjadi jam 1:30 malam, sewaktu gua habis ngebantuin kakak gua ngebenerin lampu mobil. Nah gua habis ngebenerin lampu mobil, ke air kan pengen pipis, terus ini bersih-bersih, cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi ya kan. Kalau sebelum tidur itu harus bersih-bersih, harus suci kan kalau buat tidur tuh. Nah udah gitu jam 2 habis dari kamar mandi mau ke kamar, terus mau nutupin selimut, gua ngedenger suara bayi. Emang sih di rumah itu lagi ada bayi, tapi baru umur belum sebulan lah, baru ada beberapa minggu. Mana mungkin lah bayi yang baru lahir baru beberapa minggu sebulan udah bisa ketawa bayi kayak umur 7 bulan atau 8 bulan. Nah gua anggapnya tuh itu paling suara bayi lah karena ada bayi. Tapi ternyata waktu besoknya sorenya gua ngobrolin itu, ternyata kakak gua juga dengar. Bahkan kakak gua lebih parah ngedenger ya, itu Mr. Ki lah, Miss Ki, yaitu sister lah, kalian tahu si putih-putih terbang yang suka cikikik lah, gak jelas. Nah yang keempat yang gua alamin tuh, kakak gua kerasukan. Yang waktu gara-gara ada yang mitnah kakak gua tentang apalah, itu gak bisa dijelasin ya karena private. Yaitu yang keempat tuh kakak gua kesurupan Miski yang gua sebutin tadi. Nah itu Miskinya tuh menurut gua tentang kerasukan, emang sebelumnya kayak tentang kerasukan tuh gua gak percaya. Bahkan orang-orang yang kayak rereakan kayak temen gua itu gua gak percaya, bahkan nyebutnya itu bohong lah. Ngapain juga yang rereakan, gak guna anjir, ngabisin waktu. Nah yang bikin gua percaya lagi itu ketika teteh gua atau kakak gua kerasukan beberapa kali kerasukannya, dan membedakan gitu yang kerasukan asli dan enggak. Nah hal itu yang membuat gua percaya tentang horor atau mistis. Jadi kesimpulan gua menurut horor bisnis mistis menurut gua percayalah karena adanya beberapa pengalaman yang membuktikan tentang horor. Oke, jadi itu sekian pengalaman gua dan teman-teman gua mengenai horor atau mistis. Sebenarnya yang tadi itu pengalaman hidup sih sebenarnya. Oh, pengalaman hidup kan menceritakan pengalaman nyata hidup kan. Ya, next lanjut aja. Nah, jadi itu sekian dan beberapa cerita atau pengalaman mengenai horor yang dialami oleh gua dan teman-teman gua. Jika menurut kalian konten ini menarik dan cukup membuat kalian penasaran, bisa kalian like, subscribe dan juga komen. Tapi menurut kalian konten ini kurang dan bikin kalian pengen membuat kita lebih membuat konten ini lagi lebih
bagus lagi atau lebih menarik lagi bisa kalian kritik dan saran ya. Kritik kami. Oke, cukup sekian. Jika menurut kalian suka bisa like, dan menurut kalian video ini dan channel ini menarik bagi kalian bisa kalian subscribe, dan menurut kalian video ini bisa membuat bermanfaat bisa kalian share. Oke, cukup sekian video dan cerita tentang kami.